Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam sesuai dengan waktu kalian menonton video ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai jasa kena pajak dan non-jasa kena pajak. Oleh karenanya, stay tune teman-teman. Materi kali ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu jasa kena pajak, non-jasa kena pajak atau negative list, dan yang terakhir adalah contoh dari negative list. Pokok bahasan yang pertama yaitu jasa kena pajak. Konsep jasa diatur dalam Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 5, di mana jasa merupakan setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Termasuk juga jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Biasa juga disebut dengan jasa maklon. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar penyerahan jasa terutang PPN, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN, di mana penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jasa yang dikenakan merupakan jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, pada dasarnya, semua jasa dapat dikenai pajak pertambahan nilai, kecuali undang-undang menyatakan lain. Selanjutnya, kita masuk pada pokok bahasan kedua, yaitu non-jasa kena pajak atau negative list. Kelompok jasa yang masuk ke dalam negative list tidak dikenai PPN. Hal ini diatur dalam Pasal 4A Angka 3 Undang-Undang PPN. Pasal ini mengatur 17 jasa yang tidak dikenai PPN. Selanjutnya, merupakan contoh dari 17 negative list jasa kena pajak. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, yang meliputi atas jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi, jasa dokter hewan, ahli akupuntur, ahli gizi dan ahli fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium, jasa psikolog dan psikiater, jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Yang kedua yaitu jasa pelayanan sosial, yang meliputi atas jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium, dan jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. Negative list jasa kena pajak yang ketiga yaitu jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Negative list jasa kena pajak yang keempat adalah jasa keuangan, yang meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan resel unjuk, cek, dan sarana lainnya. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia. Dan yang terakhir, jasa penjaminan. Negative list jasa kena pajak yang kelima, yaitu jasa asuransi, yang merupakan jasa pertanggungan atas asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi kepada pemegang polis. Namun, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilaian asuransi kerugian, dan konsultan asuransi, karena mereka akan tetap dikenai PPN.
Negatif list jasa kena pajak yang keenam yaitu jasa keagamaan, yang meliputi atas jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Jasa lainnya di bidang keagamaan meliputi penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan swasta. Oleh pemerintah yaitu haji reguler dan ibadah umroh. Oleh swasta, haji reguler, ibadah umroh, dan perjalanan ibadah. Untuk jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah oleh Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa penyelenggaraan sebagai berikut, yaitu ibadah haji khusus atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke kota Mekah dan kota Madinah untuk umat muslim. Perjalanan ibadah ke kota Yerusalem dan kota Sinai kepada peserta perjalanan yang beragama Kristen. Perjalanan ibadah ke Vatikan dan atau kota Lourdes kepada peserta perjalanan yang beragama Katolik. Perjalanan ibadah ke kota Uttar Pradesh atau kota Haryana kepada peserta perjalanan beragama Hindu. Perjalanan ibadah ke kota Bodh Gaya atau kota Bangkok kepada peserta perjalanan yang beragama Buddha. Dan perjalanan ibadah ke kota Chufu kepada peserta perjalanan yang beragama Konghucu. Negatif list jasa kena pajak yang ketujuh adalah jasa pendidikan, yang meliputi atas jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, akademik, dan pendidikan profesional. Lalu ada jasa penyelenggaraan pendidikan luar biasa. Untuk negatif list jasa kena pajak yang ke-8 adalah jasa kesenian dan hiburan. Namun perlu diperhatikan bahwa jasa kesenian dan hiburan menjadi wewenang pemerintah daerah dalam bentuk pajak hiburan. Negatif list jasa kena pajak yang ke-9 adalah jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, yang meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, dengan syarat tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Negatif list jasa kena pajak yang ke-10 yaitu jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Perlu diketahui dan diingat, angkutan umum merupakan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan atau barang yang disediakan untuk umum, dengan dipungut bayaran baik trayek maupun non-trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Selanjutnya, negatif list jasa kena pajak yang ke-11 adalah jasa tenaga kerja, yang meliputi pertama, jasa tenaga kerja. Dengan syarat, tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya. Contohnya pada pegawai tetap PPh 21. Dan yang kedua adalah jasa penyediaan tenaga kerja. Sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, yang meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, penempatan tenaga kerja yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyedia tenaga kerja. Lalu, penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atas terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Contohnya pada Dinas Balai Pelatihan. Kemudian, bagaimana kriteria jasa penyediaan tenaga kerja? Yang pertama, pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan atau jasa lainnya. Yang kedua, pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan. Yang ketiga, pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah
tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja. Selanjutnya, negative list jasa kena pajak yang ke-12 adalah jasa perhotelan, yang meliputi atas jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap. Dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak termasuk kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan, antara lain penyewaan ruangan untuk anjungan tunai mandiri, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik. Yang kedua, jasa penyewaan unit atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya. Dan yang terakhir, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Kemudian, negative list jasa kena pajak yang ke-13 adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah antara lain pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, dan pembuatan kartu tanda penduduk. Lalu, negative list jasa kena pajak yang ke-14 adalah jasa penyediaan tempat parkir. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Selanjutnya, kriteria jasa penyediaan tempat parkir yang masuk dalam negative list. Yang pertama, tempat parkir, yaitu tempat parkir kendaraan bermotor di luar badan jalan. Yang kedua, pemilik tempat parkir, yaitu orang atau badan yang memiliki tempat parkir. Yang ketiga, pengusaha pengelola tempat parkir merupakan orang atau badan yang mengelola tempat parkir yang disediakan oleh pemilik tempat parkir. Dan yang terakhir, pengguna tempat parkir merupakan orang atau badan yang memanfaatkan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Namun ada catatan di sini, terdapat jasa pengelolaan tempat parkir yang dikenai PPN, yaitu jasa yang dilakukan oleh pengusaha pengelola tempat parkir untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir, dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil. Negative list jasa kena pajak yang ke-15, yaitu jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya, negative list jasa kena pajak yang ke-16 adalah jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Selanjutnya, negative list jasa kena pajak yang terakhir, yaitu jasa boga atau catering. Dengan kriteria jasa boga atau catering yang masuk negative list adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Yang kedua, merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang memiliki peralatan dan perlengkapan untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Yang ketiga, penyajian dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Dan yang terakhir, makanan dan atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerahan jasa boga atau catering merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Namun ada catatan, tidak termasuk pengertian jasa boga atau catering adalah penjualan makanan dan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan beberapa toko, kios, dan sejenisnya. Untuk menjual makanan dan atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai jasa kena pajak dan non-jasa kena pajak kali ini. Kami sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari teman-teman. Kami penyusun materi ini dari kelompok 6, kelas 411 yang terdiri dari Beni Ambarita, absen 10, Esther Warumanik, absen 14, Maria Diana Puspitasari, absen 18, dan Sidki Gusti Pramanda, absen 25. Terima kasih.